Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menunjukkan ini adalah laptop HP, teman-teman. Ya, ini adalah laptop HP. Kemudian kenapa saya tampilkan di sini? Jadi ini teman-teman, laptop HP ini yang speknya Core i3. Ini sebenarnya unitnya masih tergolong baru, ya, bukan unit yang tua gitu ya. Ini tergolong masih baru. Apalagi kalau kita lihat di sini untuk Intelnya, ini udah generasi baru lah ya. Nah, jadi si laptop ini walaupun bisa dikategorikan laptop yang masih tergolong baru, ternyata sudah mengalami permasalahan. Nah, permasalahannya itu kata si pemilik dari laptopnya. Jadi si laptopnya itu dari segi ketahanan baterainya itu gampang habis. Nah, seharusnya untuk laptop yang masih tergolong baru, ya mungkin daya tahan sampai berjam-jam itu seharusnya masih bisa bertahan ya untuk laptop yang masih baru. Ya, terkecuali untuk ya laptop yang udah lama ya. Nah, setelah laptop mengalami permasalahan dari segi baterainya katanya ya, ini saya menceritakan dari pemilik, ya, dari pengakuan si pemilik laptop ini. Nah, kemudian setelah itu digaransikan karena laptop ini masih dalam keadaan ataupun masih dalam masa garansi. Jadi kalau yang namanya masa garansi mungkin sekitar belum 1 tahun ya teman-teman ya. Padahal kalau saya punya laptop, ya, jadi saya punya laptop Lenovo ThinkPad seri T, itu keluaran tahun 2010. Bahkan yang di atas ya, di sebelah sini ada laptop Toshiba seri C855D ya, itu keluaran 2014 kalau nggak salah. Itu masih normal. Tapi ternyata laptop ini baru beberapa bulan ya hitungannya, itu baterainya sudah drop ya, udah ngedrop, dan langsung dibawa kembali ke toko ya, dimana si laptop ini dibeli. Dan di sini kalau misalkan teman-teman lihat, memang ada di bagian bawah ya, itu segelnya sudah terbuka, ya berarti menandakan bahwa laptop ini sudah pernah diservis ya. Ya, walaupun servisnya adalah mungkin servis center karena alasan baterainya yang tidak bisa bertahan lama. Dan setelah itu ya, setelah dilakukan penggantian baterai teman-teman, itu ada satu masalah lagi. Jadi belum genap 1 tahun laptop ini sudah mengalami 2 kerusakan. Ya, 2 kerusakan yang kalau menurut saya mungkin bisa dikatakan itu lumayan ya, lumayan kalau disebut fatal sih mungkin enggak juga ya, tapi ya lumayan berat lah, karena harganya ya dari segi baterai juga itu kan bukan barang yang murah, itu barang mahal. Tapi untuk permasalahan yang kedua mungkin saya tidak akan menjelaskan, dan mungkin saya cukup menjelaskan satu permasalahan saja, yaitu dari baterainya ya. Jadi laptop ini masih dalam keadaan cukup baru, tapi baterainya sudah drop teman-teman ya, sudah ngedrop. Kalau yang namanya drop berarti kalau kita gunakan ya nggak bertahan lama, jadi harus sering-sering ngecas gitu ya. Dan sebenarnya saya sudah pernah bilang
ke beberapa teman ya, ataupun kepada orang-orang yang pernah ngobrol masalah laptop dengan saya. Itu sebenarnya laptop yang keluaran terbaru ya, keluaran terbaru sekarang yang identiknya dengan desain yang tipis, dengan yang tipis ya, yang tipis, ini kan tipis banget kalau misalkan kasihnya tipis ya. Itu udah jelas komponennya juga memang seperti di komponen SMD-nya di mainboard-nya itu sudah pasti versi yang benar-benar kecil, dan chipnya itu mungkin sudah SoC juga ya, sudah system on chip, jadi udah menyatu. Nah itu saya sudah menemukan bukan 1, 2, 3 ya, itu udah beberapa kali laptop keluaran terbaru itu sudah kena ya chipsetnya. Nah ciri-ciri chipsetnya kena itu saya pernah ketemu, ada yang sampai mati total, ada yang dia itu kalau colok cas gitu ya, colok charger itu masih nyala tapi dia nggak bisa switch on. Nah itu kendala yang paling sering saya temukan. Jadi dari segi itu ya, kemudian dari segi engselnya, kemudian dari segi casingnya. Jadi kalau bagian engsel itu gampang jebol ya, gampang jebol, lalu dari casingnya gampang patah gitu ya. Kalau masalah itu sih sebenarnya ya tergantung juga ya, tapi saya udah beberapa kali ya menemukan unit seperti itu. Tapi kalau yang ini, kalau saya lihat sekilas ya, karena ini masih baru, belum 1 tahun teman-teman ya laptop ini masih mulus dari segi casing, walaupun mungkin pernah bongkaran juga ya karena servis. Dan kalau menurut saya sih dengan harga yang mahal ya, harga laptopnya udah lebih dari 5 juta, itu kan bukan barang murah ya, harusnya mungkin dari build quality-nya itu harus benar-benar diperhatikan. Dan saya sebagai pengguna laptop yang punya laptop jadul ya, merasa bersyukur masih bisa ataupun nyaman digunakan, bahkan mungkin masih nyala sampai saat ini. Dan ini adalah yang di depan saya, laptop keluaran terbaru, sudah banyak masalah. Dan pemilik laptop ini dia mungkin merasa kecewa ya. Sebenarnya unit ini sudah selesai ya, mungkin karena jenuh, karena ini udah digaransikan. Saya yakin kalau masalah garansi itu kembali lagi ke service center ya. Tapi mungkin dari rekam jejak laptop ini, kata si penggunanya mungkin udah pusing mungkin ya, jadi tidak ingin lagi menggunakan laptop ini ya. Mungkin katanya lebih baik dijual aja walaupun harganya murah ya. Jadi cukup disayangkan sekali. Oke. Dan pertanyaan yang cukup sulit juga sebenarnya untuk beberapa orang yang pernah bilang atau bertanya kepada saya kalau laptop yang paling bagus itu apa. Saya juga kadang bingung ya kalau menjawab seperti itu. Oke, nanti kita akan bahas di video selanjutnya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan oleh beberapa orang mengenai laptop apa yang paling bagus. Oke. Kalau untuk video dari pembahasan laptop ini mungkin cukupan sekian ya teman-teman. Itu sekedar sharing aja untuk teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.